Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jihan. Saya ingin memaparkan jawaban tugas pendidikan Pancasila. Hakikat negara adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan yang mencakup atau mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian disebut sebagai bangsa, dan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang kewenangannya memungkinkan untuk memaksakan kehendaknya kepada seluruh orang yang bergabung dalam organisasi tersebut. Tujuan suatu negara: pertama, teori kemerdekaan. Pembentukan negara mencakup pembangunan dan penegakan hukum, sedangkan hukum harus menjamin kebebasan manusia. Hukum dan kebebasan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, teori keadilan adalah kesejahteraan umum umat manusia sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, teori kedamaian dan kebahagiaan. Mencapai kesejahteraan umum, negara dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun tatanan sosial yang di dalamnya kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial berkuasa bagi seluruh rakyat di negara tersebut. Pancasila merupakan konsep dasar negara Indonesia yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan bernegara di negara Republik Indonesia. Ideologi ini yang diharapkan bisa menjadi pandangan hidup bangsa dan pemersatu negara. Pancasila dibangun pada sidang pertama BPUPKI. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga merupakan kompas moral yang harus dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan cukup fleksibel untuk beradaptasi. Pancasila mempunyai beberapa fungsi bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai ideologi yang diterapkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, serta sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara. Pendekatan kelembagaan, pendekatan sumber daya alam, sumber yuridis, sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai salah satu unsurnya standar dasar negara. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan UUD 45 adalah sebuah aturan hukum tertinggi di atas UUD. Secara implisit, semua peraturan perundang-undangan mulai dari ketentuan UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945, mempunyai hakikat kedudukan yang tepat, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 UUD 1945, amandemen keempat ayat 1-5 hanya berisi ketentuan perubahan pasal UUD 1945, bukan pembukaan UUD 1945. Nilai sila 1, nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 28E ayat 1, pasal 29. Yang kedua, nilai sila kedua. Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, dan ayat 2, pasal 27 ayat 1, dan ayat 2, pasal 26A, pasal 28B, 28C, 28D, 28F, dan 28J. Nilai sila ketiga, nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain ayat 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Nilai sila keempat, nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E. Nilai sila 5, nilai instrumental pasal-pasal implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Kedua, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan secara sehari-hari ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.